Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita menyaksikan bahkan merasakan secara langsung betapa rentahnya hidup manusia. Ketika banjir besar melanda Medan, longsor dan banjir di Tapteng, Taput, Tapsel dan Sibolga, Hubang dan sekitarnya, menghancurkan rumah, merenggut nyawa, merusak tanah dan kebun warga. Suara tangis, pencarian, dan kabar duka memenuhi hati kita. Dalam masa seperti ini kita bertanya, Tuhan, di mana terang-Mu? Ternyata justru pada minggu Advent pertama inilah firman Tuhan membawa kita kepada sebuah pengharapan yang tidak pernah padam. Terang Tuhan yang datang dari Tuhan itu sendiri. Jika kita melihat zaman Yesaya adalah masa ketidakstabilan politik, bangsa-bangsa besar seperti Asyur bangkit dan Yehuda hidup dalam ketakutan. Secara rohani, umat hidup dalam penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, kesombongan pemimpin, korupsi dan penindasan terhadap orang lemah. Dari luar, ancaman perang, dari dalam, kerusakan moral. Di tengah kegelapan itulah Allah memberikan penglihatan besar kepada Yesaya, sebuah visi masa depan. Bukan untuk melarikan diri dari realitas, tetapi untuk memberi umat arah dan harapan. Jika kita membaca teks kita, Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima, dikatakan di sana gunung Tuhan ditinggikan di ayat 2. Yesaya melihat bahwa suatu hari nanti gunung Tuhan akan lebih tinggi dari semua gunung yang ada di bumi ini. Ini bukan soal tinggi secara fisik, tetapi gambaran bahwa Allah lah satu-satunya tempat yang pasti di atas kerajaan, kekuasaan politik, dan kekuatan manusia. Ketika keadaan dunia kacau, bencana, konflik, krisis, Tuhan tetap kokoh seperti gunung yang tak tergoncangkan. Pengharapan tidak datang dari manusia lagi, tetapi dari Allah itu sendiri. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang, dikatakan di ayat yang ketiga. Yesaya melihat bahwa semua bangsa akan datang kepada Tuhan sambil berkata, mari kita pergi ke gunung Tuhan, Ia akan mengajar kita. Ini menunjukkan bahwasanya kerinduan manusia akan kebenaran. Pengakuan bahwa dunia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri lagi. Dan hanya firman Tuhan yang memberi jalan yang benar. Dunia semakin bingung, tetapi firman Tuhan tidak pernah kehilangan terangnya. Kemudian kita melihat di ayat yang keempat, Tuhan mendamaikan dunia. Di dalam visi itu Tuhan mengubah pedang menjadi mata bajak dan tombak menjadi alat pertanian. Artinya di sini ingin kita lihat, yang tadinya dipakai untuk menyakiti berubah untuk membawa kehidupan. Kekerasan berubah menjadi damai, kebencian menjadi persaudaraan, solidaritas tolong-menolong, kehancuran berubah menjadi pemulihan. Ini adalah gambaran shalom, damai sejahtera yang menyeluruh, yang pulih, benar, selaras, adil, dan hidup. Tujuan Tuhan bukan sekadar menenangkan konflik, tetapi memulihkan seluruh ciptaan. Dan yang terakhir yaitu di ayat 5, ini adalah panggilan bagi umat Tuhan. Yesaya menutup dengan kata, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Ini adalah panggilan aktif, bukan panggilan pasif. Kita tidak menunggu dunia berubah dulu. Kita tidak menunggu situasi membaik baru bertindak. Kita tidak menunggu terang datang dari orang lain. Justru kita yang lebih dahulu melangkah sebagai umat Tuhan, berjalan dalam terang, yang berarti hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan, menjadi terang bagi keluarga dan masyarakat, membawa damai dalam situasi kegelapan, menolong yang membutuhkan, dan menghadirkan harapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang kacau. Seperti umat Yesaya, kita juga sedang hidup dalam situasi demikian. Alam yang rusak, kesedihan dan duka, ketidakpedulian manusia, dan konsekuensi dari berbagai persoalan lingkungan. Bencana yang terjadi bukan hanya sebab alam sendiri,
tetapi juga seringkali akibat ulah manusia, hutan yang gundul, tata kota yang tidak teratur, sungai yang tersumbat oleh sampah, dan kurangnya kepedulian terhadap bumi ciptaan Tuhan. Namun firman hari ini tidak hanya ingin menegur kita, ia mengarahkan kita kepada pengharapan dan tindakan berjalan dalam terang. Terang itu bukan teori, terang itu nyata dalam perbuatan kasih. Advent yang pertama adalah minggu pengharapan bagi gereja. Pengharapan bukan sekadar menunggu, melainkan pengharapan yang aktif, bergerak, dan menghadirkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di masa Advent ini, saudara-saudara terkasih, kita menantikan kedatangan Kristus, Sang Terang Dunia. Kita dipanggil untuk menjadi terang-terang kecil bagi sesama kita. Justru ketika dunia gelap, terang Advent paling tampak di antaranya. Di tengah banjir dan longsor, terang itu tampak melalui tangan yang mau menolong, hati yang mau berbagi, dan jemaat yang mau berjalan bersama. Yesaya memakai kata marilah, sebuah kata kecil tetapi penuh makna besar. Ini bukan panggilan untuk satu orang, tetapi panggilan untuk kita bersama-sama. Iman Kristen tidak pernah berjalan sendiri. Gereja hidup karena kebersamaan, saling menguatkan dan saling menjaga. Dalam situasi Sumatera Utara saat ini, di lingkungan kita Kota Medan, di Tapteng, Taput, Tapsel, Sibolga, Humbang, dan sekitarnya yang sedang menghadapi banjir dan longsor, panggilan Yesaya menjadi sangat relevan dalam hidup kita. Berjalan dalam terang Tuhan bukan hanya persoalan pengetahuan yang tinggi, tetapi tentang hidup yang menyatakan kasih Tuhan secara nyata. Membawa pengharapan kepada yang berduka. Ada keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi, ada yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan keamanan dan kenyamanan tempat dia tinggal. Berjalan dalam terang Tuhan berarti hadir mendampingi, tidak mau membiarkan mereka menangis sendirian, menguatkan lewat doa, kunjungan, atau pesan yang meneduhkan. Kadang yang dibutuhkan bukan banyak kata, tetapi kehadiran yang tulus. Menolong yang terdampak. Kasih tidak berhenti pada kata-kata. Kasih adalah bergerak. Berjalan dalam terang berarti mengumpulkan bantuan makanan, pakaian, selimut, air bersih, berbagi berkat dengan jemaat dan masyarakat yang sedang kesusahan, memberi apa yang mampu kita berikan meski tidak banyak, karena ada kata yang mengatakan, sedikit dari banyak orang menjadi banyak bagi mereka yang sedikit dimiliki. Menanggung beban bersama, seperti dikatakan di Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan kita berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dalam budaya Batak kita mengenal Marsia Dapari, Marsia Minaminan. Itu adalah wujud nyata terang Tuhan. Ketika gereja bekerja bersama, beban terasa lebih ringan, luka lebih cepat sembuh, dan dunia dapat melihat kasih Kristus melalui gerejanya. Inilah terang Tuhan yang nyata, bukan hanya dkhotbahkan saudara-saudara terkasih. Bertobat terhadap lingkungan, bagian dari ibadah kita juga. Bencana bukan hanya soal cuaca, tetapi juga soal cara manusia memperlakukan bumi. Berjalan dalam terang Tuhan berarti tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, menghargai hutan dan tumbuhan, mengubah gaya hidup yang merusak alam, serta mengajarkan anak-anak untuk mencintai bumi ciptaan Tuhan. Merawat lingkungan bukan sekadar aktivitas sosial yang mungkin akan dilakukan oleh NGO atau pecinta lingkungan. Itu adalah ibadah kita sebagai umat yang dipanggil Tuhan, karena kita menghormati Sang Pencipta. Dan yang terakhir, menghidupi damai sejahtera. Ketika hati manusia dipenuhi kasih Tuhan, maka pedang menjadi mata bajak, yang artinya amarah menjadi kepedulian, tombak menjadi alat kehidupan, ego kita menjadi empati, individu menjadi komunitas, yang artinya kesendirian berubah menjadi kebersamaan, masalah menjadi momen persatuan,
yang artinya pada masa bencana ini, mari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk saling menolong. Damai sejahtera tidak hanya dirasakan, tetapi dibuat melalui tindakan. Berjalan dalam terang berarti membawa pengharapan, memberi pertolongan, menanggung beban bersama, merawat lingkungan sebagai ibadah, menghidupi damai dalam tindakan kasih. Jika jemaat melakukan ini, maka terang kasih Kristus tidak hanya ada di dalam gereja, tetapi bersinar sampai ke kampung, ke kota, ke keluarga, ke daerah-daerah yang sedang menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa ketidakpastian ini, dalam masa-masa sulit ini, banjir, longsor, dan duka yang menimpa tanah tempat kita, bahkan anggota keluarga kita yang ada di Bonapasogit, firman Tuhan sedang ingin berkata, bangkitlah, berjalanlah dalam terang Tuhan. Karena terang itu sudah datang dalam Kristus, dan Kristus memanggil kita menjadi pembawa terang itu. Masa Advent ini, jangan hanya menunggu Kristus lahir di kandang Bethlehem. Biarlah dia lahir di dalam hati kita, tangan kita yang menolong, langkah kita yang peduli, dan keputusan kita untuk menjadi terang bagi keluarga kita, kota Medan dan Sumatera Utara yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.